Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Alfani Kamil. Di sini saya sebagai presenter sekaligus pengisi Crop Podcast. Insya Allah untuk beberapa menit ke depan kita akan berbincang santai merefleksi diri di sela-sela istirahat. Teman-teman bisa mengenal saya lebih dekat dengan mengunjungi Instagram saya di @alfani_kamil. Di sana teman-teman saya banyak menulis tentang motivasi diri. Yang tulisan-tulisan tersebut adalah rasa saya yang dituangkan dalam sebuah kata tertulis yang memang awalnya itu untuk mencatatkan hasil muhasabah saya yang ketika saya akan mengingat ulang atau suatu hari saya mengalami hal yang sama dalam hidup saya bisa membuka postingan-postingan tersebut untuk menjadi penggugah lah motivasi untuk diri saya. Tapi kalau memang tulisan-tulisan tersebut menurut teman-teman bermanfaat juga untuk teman-teman, menjadi motivasi juga, alhamdulillah berarti saya merasa bahagia juga apabila teman-teman menikmati tulisan-tulisan yang saya tulis di Instagram saya. Juga saya ada di Facebook dan Twitter meskipun saya tidak terlalu aktif dengan username Ivan Alfani Kamil, tapi postingan-postingan Instagram saya pasti ditautkan juga ke Facebook dan terkadang saya upload ulang juga di Twitter. Di TikTok, di sini saya baru mulai juga teman-teman di @alfani_kamil. Insyaallah postingan-postingan yang biasa saya posting di Instagram pun saya coba untuk di-sharekan juga di TikTok. Sedikit curhat saja, saya termasuk yang telat menggunakan IG. Saya membuat IG pada waktu ketika pandemi di 2019, itu pun ketika saya boring lah gitu. Saya harus main apa lagi ya gitu. Setelah saya melakukan aktivitas-aktivitas yang lain, akhirnya saya membuat IG sajalah. Dan ternyata memang membuat IG itu jadi secara umum lah gitu, membuat media sosial yang memang dipakai oleh manusia pada era sekarang itu justru memang menjadi penting juga, karena arusnya itu sudah ke sana, tidak lagi arus di komunikasi tatap muka secara langsung, tapi memang ada komunikasi yang di luar tatap muka, yaitu di dalam jaringan itu. Meskipun memang saya sudah aktif juga teman-teman di Facebook sedari dulu. Sejak saya menginjak sekolah dasar saya sudah punya Facebook juga, karena memang dulu media sosial yang hype lah gitu Facebook. Dan kenapa saya baru membuat IG, baru beradaptasi dengan media sosial pada akhir-akhir beberapa tahun kemarin, karena memang awalnya saya menganggap bahwa media sosial itu tidak terlalu penting. Tetapi setelah saya renungkan, saya lihat, saya coba untuk pelajari, justru media sosial itu teramat penting, sangat penting. Bahkan harus kita kuasai. Mengapa? Karena era sekarang ini perlu digitalisasi, di mana setiap orang itu masuk ke dalam dunia yang bukan dunia asli, yang di sana pun mereka melakukan banyak sekali kegiatan, mau sosial, ekonomi, politik, ada semua di sana. Dan memang alasan yang lainnya pun saya beranggapan bahwa media sosial itu terlalu banyak yang madorotnya, yang buruknya gitu. Padahal kan setelah dipikir orang, seharusnya ketika kita tahu dalam suatu ruangan atau suatu lingkungan itu banyak yang toksik gitu, banyak yang buruknya, madorotnya, justru seharusnya kita harus memberanikan diri untuk memang menjadi pelopor kebaikan di sana, supaya yang tadinya orang-orang itu toksik, karena ada kita yang membawa mereka, dan kita yang bisa menyebarkan kebaikan-kebaikan itu, sehingga yang awalnya lingkungan itu buruk menjadi baik.
Baik teman-teman, sebelum kita masuk pada inti acara, perlu kiranya kita jelaskan terlebih dahulu mengenai selayang pandang acara Iqra Podcast ini. Teman-teman, hadirnya Iqra Podcast ini adalah salah satunya untuk menjadi wadah juga, selain daripada tadi saya memiliki IG, Facebook, TikTok, Twitter, dan yang lainnya. Saya mencoba untuk mengepakkan sayap lah gitu, supaya kebaikan-kebaikan yang bisa saya tebarkan lebih range-nya itu lebih luas lagi, supaya dapat didengarkan oleh teman-teman semua yang tidak hanya memfollow saya tapi juga menjadi viewers, penyimak dari saya. Dan yang kedua alasannya itu supaya untuk menyebarkan ilmu sih, itu yang paling inti. Supaya memang saya tidak lupa juga dengan ilmu yang saya dapatkan ataupun dari buku-buku yang saya baca. Karena saya masih ingat ajaran dari guru-guru saya bahwa ilmu itu tidak akan hilang dengan dua cara, ditulis dan diajarkan kembali. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan hadirnya podcast sederhana ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semua dan juga menemani teman-teman di kala sedang rehat dari segala aktivitasnya. Oke, para pendengar Iqra Podcast, baik yang mendengarkan melalui aplikasi Noise maupun Spotify. Pada episode pertama ini kita akan berbincang mengenai buku dari Al-Ustadz Aceng Zakaria Allahu Yarham yang berjudul Manusia dan Problematika Hidupnya. Buku ini teman-teman disebut oleh penulisnya sebagai buku pengantar untuk mengenal agama Islam. Buku ini ditulis dengan pendekatan renungan supaya mengupas dan membuka akal dan hati kita guna mengenali hakikat-hakikat yang ada pada sekeliling kita. Contohnya seperti ini. Kita bertanya, mengapa kita dilahirkan? Mengapa harus manusia? Siapa pencipta manusia dan alam semesta? Apa sih tujuan hidup kita? Kenapa bisa bayi 4 bulan tiba-tiba dia hidup? Nah teman-teman, mungkin seakan terdengar seperti pembahasan filsafat ya. Bertanya tentang sesuatu yang biasanya jarang dipertanyakan. Karena memang teman-teman, hakikatnya setiap manusia itu pasti berfilsafat. Jadi kalau menurut Aristoteles, dari sedari kecil setiap manusia itu sudah diberi naluri kepiawaian berfilsafat. Sebagai contoh, seorang anak akan selalu bertanya ini apa dan itu apa kepada orang tuanya karena mencari tahu hakikat dan supaya dia mengerti. Akan tetapi kata Aristo, ketika telah dewasa, rasa atau naluri tersebut hilang entah kemana. Padahal dengan pertanyaan-pertanyaan yang hadir dari manusia tersebut, manusia itu akan tetap menjadi manusia sehingga dia terjauh dari sifat yang merusak kemanusiaannya. Maka bagi kita sebagai seorang muslim, filsafat sejati itu berdasarkan agama kita, Islam. Sebagaimana yang saya baca pada buku Filsafat Umum, diungkapkan oleh Prof. Nasrun bahwa justru filsafat sejati itu adalah terkandung dalam agama. Apabila filsafat tidak berdasarkan agama dan hanya semata-mata berdasarkan akal pikir saja, maka filsafat tersebut tidak akan memuat kebenaran objektif. Karena yang memberikan penerangan dan putusan adalah akal pikiran, sedangkan akal pikiran itu terbatas, baik terbatas oleh tempat, waktu, ataupun pengalaman, atau terbatas oleh masa, usia, dan tekanan. Sehingga manusia memerlukan sesuatu yang tidak terbatas, yang tentunya memahami akan hakikat kemanusiaan tersebut. Siapa lagi?
kalau bukan pencipta manusia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejalan dengan pendapat Prof. Nasrun, Syekh Al-Qardawi, beliau memberikan arahan bahwa akses untuk mendapatkan asumsi atau ajaran Tuhan adalah Al-Quran. Karena padanya memuat seluruh firman Tuhan, baik dari yang bersifat sepele sampai hal-hal yang rumit. Jadi kesimpulannya menurut Syekh Al-Qardawi, hendaknya memahami manusia ataupun alam semesta ini selain dengan ro'yu, juga perlu merujuk kepada penciptanya sekaligus, yang lebih mengerti tentang ciptaannya. Tentunya teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penguasa tertinggi dan Tuhan kita tidaklah menciptakan sesuatu, tetapi pasti ada maksud dan tujuannya kan? Dan maksud serta tujuan tersebut secara ijmali atau global telah dijelaskannya melalui Al-Quran maupun hadis Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Waduh. Agak berat ya teman-teman obrolannya. Mungkin kita harus turunkan, kita kembali saja ke buku yang akan kita bahas. Baik teman-teman, buku yang berjudul Manusia dan Problematika Hidupnya, seperti yang saya ungkapkan di awal, ini akan mengajak kita merefleksi diri agar menemukan jati diri sejati. Buku ini ditulis oleh seorang ulama yang bernama Al-Ustadz Aceng Zakaria. Beliau adalah guru saya dan guru sekaligus tokoh di Ormas Persatuan Islam. Selayang pandang tentang beliau itu adalah ulama asal Garut, Jabar. Pernah juga beliau menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam periode 2015-2022. Karyanya sangat banyak teman-teman, kira-kira kurang lebih sebanyak 100 buku. Saya kira sih lebih. Beliau wafat tahun 2022, tahun kemarin. Setelah beberapa bulan menyelesaikan amanahnya sebagai ketua umum. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah meridhoi dan merahmati beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bagi teman-teman yang tertarik dengan buku-buku beliau, bisa searching saja judul-judul bukunya di internet. Insya Allah nanti teman-teman akan ditunjukkan karya apa saja yang telah beliau tulis. Oke teman-teman semua, apabila kita melihat sampul buku ini, di bawah judul buku ini kita akan mendapati huruf Arab yang tanpa harokat dan titik baca. Nah, kalimat Arab tersebut cara bacanya itu adalah Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 201 kalau saya tidak salah, sekaligus itu adalah doa yang setiap muslim saya kira sudah hafal, yakni doa keselamatan dunia dan akhirat. Jadi seakan-akan teman-teman dengan memahami buku ini, penulisnya ingin agar setiap pembaca mendapat keselamatan di dunia dan di akhirat nantinya. By the way, buku ini diberi kata pengantar juga oleh Profesor Dr. Haji Sofyan Sauri MPD, beliau guru besar UPI Bandung, yang di kata pengantarnya, beliau mengiyakan bahwa buku ini memang mengharapkan supaya pembacanya menjadi manusia yang utuh, kafah yang mutakin, ibadur rahman, manusia yang paripurna, dan manusia yang dimuliakan penciptanya. Baik teman-teman, mari kita buka kata pengantar dari penulisnya. Nah teman-teman, apabila kita membaca kata pengantar dari penulisnya, maka kita menjadi faham bahwa tujuan penulisan buku ini adalah sebagai pengantar untuk mengenal agama dan juga untuk menyadarkan manusia tentang hakikat dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah yang harus mengabdi dan berbakti kepadanya. Mengapa harus mengabdi kepada Allah? Karena dengan itu manusia akan meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.
selintas teman-teman timbul pertanyaan, kalau begitu Allah itu butuh ya pada makhluknya, sehingga Allah mengekang kita dengan mengharuskan kita beribadah kepadanya. Jawabannya justru dengan Allah menyuruh beribadah kepadanya, memerintahkan sholat dan zakat, berbuat adil, menjauhi akhlak tercela adalah hakikatnya untuk kebaikan kita, bukan karena Allah membutuhkan kita. Justru kita yang membutuhkannya. Allah dengan segala kekuatan dan kebesarannya akan tetap besar walau manusia seluruhnya kufur. Allah dengan segala perbendaharaannya akan tetap bersifat maha kaya, walaupun rizki yang diberikan kepada manusia digunakan untuk merusak dan membangkang kepadanya. Jadi manusia itulah yang membutuhkan Allah. Dengan segala keajaiban pada hidup kita, dimulai dari perkembangan kita yang tidak masuk akal, bahkan terkadang di setiap jalan buntu masalah kita ada saja pertolongan yang tidak disangka-sangka, yang hakikatnya itu adalah takdir dari Allah yang menakdirkan untuk menolong kita. Terkadang ada banyak hal yang tidak bisa dicapai oleh kita kan, tetapi dengan sholat dan memohon kepadanya dengan tulus dan ikhlas, jalan kemudahan selalu terbuka dari mana saja. Maka teman-teman dari sini, benarlah bahwa hakikat perintah dan larangan bukan semata-mata karena Allah membutuhkan makhluknya, justru karena kasih sayangnya kepada makhluk ciptaannya, bernama manusia yang dia ciptakan dengan daya yang luar biasa, dia arahkan manusia supaya dapat selamat mengarungi kehidupan dunia dan akhirat. Masya Allah, mantap kali ya teman-teman, baru pengantarnya saja sudah luar biasa. Baik, berikutnya teman-teman kita buka poin pertama pada buku ini. Judulnya adalah referensi dari episode pertama Iqra Podcast, yaitu siapakah manusia itu. Nah, di sini beliau mendefinisikan manusia dengan sangat kompleks. Tulis beliau, paragraf yang pertama, manusia adalah salah satu makhluk hidup yang tinggal di bumi ini. Jumlahnya sekarang cukup besar, mencapai kira-kira 7 miliar orang. Artinya di sini manusia adalah penghuni resmi bumi atau alam dunia dengan segala isinya, yang dia tidak bisa hidup selain di muka bumi ini. Hidup di selain bumi, manusia memerlukan peralatan yang terbuat dari bahan-bahan bumi. Jadi memang manusia terikat dengan bumi sebagai tempat tinggalnya di alam dunia. Tidak bisa lepas daripada bumi dan isinya. Manusia pun makhluk yang dapat berkembang biak dengan ditandai jumlahnya pada era sekarang sebanyak 7 miliar orang, bahkan mungkin saja lebih sih menurut saya. Jadi justru ketika ada fenomena child free, itu hakikatnya menyalahi kodrat manusia. Lanjut beliau pada paragraf berikutnya, manusia memiliki kemampuan untuk mengelola bumi ini, menggali sumber daya yang tersedia baik di bumi ataupun di laut. Artinya manusia sebagai makhluk yang dianugerahi potensi yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia dapat mengolah apa saja baik di daratan maupun lautan dengan cara apa saja yang dia kehendaki. Bahkan luar biasanya manusia teman-teman, dia dapat menjelajahi daratan dan lautan sebagai tempat tinggal, bahkan dapat beradaptasi pada iklim yang iklim dan suhunya berbeda-beda. Hebatnya manusia itu. Maka lanjut beliau, manusia dengan beragam bahasa dan budaya, etnis dan warna kulit telah memenuhi belahan bumi ini. Teman-teman, saya jadi teringat dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Hujurat, saya lupa lagi ayat keberapa, hanya di halaman berikutnya sebelum surat Qaf. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya kami menciptakan kalian manusia dari kaum lelaki dan
perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk apa? Lita'arafu, agar saling mengenal. Perbedaan bahasa, budaya, dan warna kulit kita bukan mencerminkan kasta. Manusia tetaplah manusia, walau warna kulitnya hitam atau putih. Tidak ada kasta dalam kemanusiaan. Hakikat perbedaannya itu adalah untuk saling mengenal, ta'aruf, agar menciptakan kearifan, kebijaksanaan. Maka bahasa Allah itu adalah inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Jadi hakikat penghormatan dan pengagungan itu bukan pada manusia yang memiliki kuasa, jabatan, harta, atau wanita cantik, teman-teman, tetapi pada mereka yang ada pada dirinya sifat-sifat ketakwaan. Karena dengan adanya merekalah negeri menjadi damai, berkah, dan melimpah sumber daya. Sebab adanya azab juga adalah karena hilang di tengah-tengah masyarakat kita orang-orang yang sholih, orang-orang yang mengabdikan dirinya untuk mensyiarkan ajaran Allah kepada umat manusia dengan sangat tulus dan ikhlas. Pada paragraf berikutnya, perjalanan hidup manusia ada yang hidup dalam keadaan berkecukupan, rumah mewah, harta melimpah ruah, jabatan tinggi, ia senantiasa disegani dan dihormati. Sementara banyak juga yang hidup di bawah garis kemiskinan, penghasilannya tidak menetap, untuk mencari sesuap nasi saja susah. Anaknya tidak bisa melanjutkan sekolah, ia hidup serba susah, bahkan seringnya itu kelaparan. Pada paragraf ini, Al-Ustadz Aceng memaparkan tentang serba-serbi kehidupan manusia. Ternyata dari segi penghidupan manusia itu tidak sama, tetapi bukan berarti tidak setara. Ada yang ditakdirkan kaya dan ada yang miskin. Ada yang sakit dan ada yang sehat. Ada wanita, ada pria. Adanya perbedaan ini, teman-teman, ini menunjukkan keseimbangan dalam kehidupan manusia. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Fritz Heider, bahwa adanya demikian itu supaya menerangkan bahwa individu-individu sebagai bagian dari struktur sosial. Misalnya, sebagai suatu kelompok yang cenderung untuk menjalin hubungan satu sama lain. Bagi yang ditakdirkan kaya, maka kekayaan itu hakikatnya anugerah sekaligus ujian dari Allah yang mengharuskan bersyukur. Dengan cara apa? Dengan cara bersedekah, infak, dan zakat kepada mereka yang membutuhkan. Bagi yang ditakdirkan miskin, maka kemiskinan itu hakikatnya adalah anugerah sekaligus ujian dari Allah yang mengharuskan manusia bersabar serta bersyukur atas segala pemberian yang cukup darinya. Saya pun jadi teringat dengan kisah atau hadis Nabi Muhammad SAW yang berkata kepada salah seorang sahabatnya bahwa beliau takut kalau sahabatnya tersebut diberi jabatan atau kekayaan, karena beliau tahu orang tersebut tidak akan kuat dalam menerimanya. Yani bisa jadi dia itu kufur karena harta dan jabatannya, atau dia seperti Qarun yang durhaka kepada Nabi dan Tuhannya. Artinya terkadang kemiskinan itu bukanlah siksaan, teman-teman, tetapi bisa jadi kasih sayangnya Allah kepada hambanya tersebut karena mengetahui genetiknya yang tidak cakap mengelola jabatan dan kekayaan. Lanjut beliau, negara-negara di berbagai belahan dunia juga beragam. Ada yang terhitung negara maju, negara berkembang, ada juga negara terbelakang. Keamanannya pun beragam. Ada negara yang aman dan tentram, ada juga yang penuh huru-hara, saling membunuh, menyerang, kerusuhan terus bermunculan. Di sini kita dapat memahami bahwa ada sekelompok manusia yang dapat memanfaatkan potensinya dengan sebaik mungkin, sehingga secara sunatullahnya
Walaupun dia tidak beriman kepada Allah, tetapi Allah anugerahkan kemajuan kepadanya. Pun demikian, ada sekelompok manusia yang pemanfaatan potensinya kurang cemerlang sehingga dia menjadi negeri yang terbelakang. Tetapi di sini pula disebutkan bahwa manusia ada yang bersifat baik dan buruk. Baiknya itu ditandai dengan keamanan dan ketentraman, dan buruknya itu ditandai dengan huru-hara, saling bunuh, dan kerusuhan yang terjadi di mana-mana. Jadi kalau secara konteksnya atau di luar dari tulisan Al-Ustad ini, jadi terkadang teman-teman potensi manusia itu bukan hanya karena kepiawaiannya saja dalam memanfaatkan, tetapi ada juga manusia yang memang piawai dalam kecurangannya sehingga merebut sumber daya kelompok lain yang dirasa dapat dimanfaatkan. Begitu pula negara yang terbelakang bisa jadi keterbelakangnya itu bukan karena kurangnya akses pendidikan dan sarana yang tidak memadai, tetapi akibat dari kezoliman yang dilakukan oleh sekelompok manusia lainnya. Jadi seperti kisah Raja Zulkarnain kan ya, dia bertemu dengan kaum yang dirugikan oleh suku Ya'juj dan Ma'juj, itu kan ada tertuang pada surat Al-Kahfi. Ya, lanjut beliau. Akhlak dan moral manusia itu sendiri beragam. Ada yang pemurah lagi peramah, ada juga yang kasar dan kejam. Ia sudah terbiasa berbuat jahat, zolim, dan kekerasan. Salah satu keunggulan manusia di antara makhluk lainnya adalah moralitas, teman-teman, atau bisa kita sebut juga akhlak. Manusia itu jadi disebut manusia karena adanya akhlak atau moral padanya. Tata krama, adab, dan sopan santun itu tidak dimiliki oleh hewan karena mereka tidak berakal. Maka seorang manusia dia dapat dibedakan bernilai dan tidak bernilai dengan keluhuran dan kedangkalan akhlaknya. Jadi dia bisa dibedakan bernilai atau tidak bernilai itu karena keluhuran dan kedangkalan akhlaknya. Semakin luhur akhlaknya, maka semakin bernilai dirinya. Sebaliknya, semakin bobrok akhlaknya dengan berbuat jahat, zolim, dan kekerasan, bahkan apabila si perbuatan akhlak buruknya itu, si kejahatan, zolim, dan kekerasan ini sudah menjadi kebiasaan, itu maka semakin buruk nilai yang ada pada dirinya. Maka kata lanjut beliau, demikianlah kenyataan kehidupan manusia di dunia, semuanya dilatar belakangi dengan pengaruh lingkungan dan pergaulan budaya dan pendidikan. Mungkinkah akan tercipta kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan yang merata, hidup penuh ukhuwah dan kepedulian terhadap yang lain, saling menghormati dan saling menyayangi. Maksudnya di sini adalah setiap manusia itu menjadi seperti dia hari ini akibat dari pengaruh lingkungan. Akibat dari pengaruh lingkungan, budaya, dan pendidikannya. Mungkin saja tercipta kedamaian, keamanan, kesejahteraan yang merata apabila lingkungan, budaya, dan pendidikannya memang mengajarkan kepada nilai-nilai yang demikian. Pendidikan yang mengajarkan kasih sayang akan memunculkan bibit-bibit manusia yang penuh ukhuwah dan kepedulian kepada yang lain. Lingkungan dan budaya yang mengajarkan sopan santun dan tata krama pun akan menghasilkan manusia yang saling menghormati dan menyayangi. Maka paragraf terakhir pada judul ini beliau menulis, manusia bagaimanapun kuasa dan perkasa akhirnya harus meninggalkan dunia yang fana ini. Wajar manusia bertanya mengapa datang dan mengapa kembali. Dari mana dia datang dan kemana ia akan kembali. Itu kalau kata beliau dalam tulisan ini, itu adalah sebuah fitrah di mana ketika manusia itu bertanya tentang pertanyaan yang tidak biasa ditanyakan, yang tadi kita bahas di awal. Jadi Al-Ustadz Aceng menutup poin pertama dengan kesadaran tingkat tinggi kalau saya bisa bilang. Karena setiap dari manusia akhirnya
tetap akan merasakan mati. Baik buruknya dia pasti akan mati. Soleh dan salahnya dia pasti akan mati. Berilmu dan bodohnya dia pasti akan mati juga. Maka dari segala potensi dan kekuatan yang superpower diberikan Allah kepada manusia, pertanyaannya akan dipakai untuk apa kekuatan pemberian Allah itu? Untuk iman dan amal solehkah? Sehingga dia akan menempati surga yang penuh kenikmatan, atau untuk takabur dan kufur sehingga manusia itu akan menempati neraka yang penuh dengan siksaan yang tiada berujung. Pilihannya ada pada diri kita masing-masing, teman-teman. Maka tambahan sedikit lagi dari saya, meski pada akhirnya manusia itu akan mati, bukan berarti apa yang diusahakan manusia itu akan sia-sia. Kalau dalam teori Martin Heidegger, dia mengistilahkannya dengan kalimat Sein zum Tode, yang berarti hidup sebagai jalan menuju kematian. Jadi untuk memandang ungkapan Martin Heidegger ini harus dengan discernment, teman-teman, yaitu kebijaksanaan, sehingga tidak menghancurkan mindset dan nilai manusia itu. Tekudu beunghar da ujung-ujung nage paeh. Yang demikian itu apabila kita tidak memahami kematian tanpa ilmu dan kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan ini harus dikedepankan ketika membaca kalimat seperti teori Martin Heidegger ini, Sein zum Tode, yang berarti hidup sebagai jalan menuju kematian. Dan begitu pula yang memang ditulis oleh Al-Ustadz Aceng. Jadi artinya kematian itu bukanlah sesuatu yang harus ditakutkan meski kedatangannya pasti. Tetapi kematian adalah sesuatu yang harus dipersiapkan. Dengan cara apa kita menyambutnya sehingga kita ketika kita mati, Allah dan para malaikatnya memberikan salam takzim kepada kita. Bekal apa? Pertanyaannya, bekal apa yang harus dibawa setelah menghadapi kematian? Kan kita semua sebagai seorang muslim percaya kan akan adanya hari akhirat itu ada. Makanya dengan kepercayaan tersebut, kehidupan kita sekarang itu justru mengharuskan kita memilih jalan-jalan kebenaran dan kebaikan, sehingga kedamaian dan kesejahteraan yang merata seperti yang dicita-citakan oleh bangsa kita itu semuanya dapat terwujud dengan pasti. Masya Allah, walhamdulillah. Luar biasa sekali teman-teman bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Bagaimana menurut para pendengar semua, baik yang mendengarkan di Noise maupun Spotify semua, menurut kalian nih, siapakah manusia itu? Coba dijawab, siapakah manusia itu? Jangan lupa nanti jawab di kolom komentar ya. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai bertemu kembali pada episode yang akan datang. Saya Alfani Kamil. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.